Woi, bocor aksi cepat transfer, apa aksi cepat tilep? Ditulis oleh Daeng dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nama ACT sudah sangat dikenal di masyarakat. Ini karena biaya iklan yang sudah dikerahkan tidaklah sedikit, termasuk biaya desain grafisnya, iya kan? Sehingga dengan biaya yang tidak sedikit itu bisa maksimal dalam hal menarik minat masyarakat agar mau menyumbangkan duitnya. Tentu saja sebuah iklan atau desain komunikasi visual itu ada ilmunya khusus, dari bagaimana menata kalimat bujukannya hingga penataan gambar atau foto-foto yang menggugah. Belum lagi dengan tayangan video yang berisi tema kemanusiaan yang mengiris hati. Nurani manusia yang polos bisa langsung tergugah. Maka tidak heran jika lembaga filantropi yang macam ini berlomba-lomba menampilkan krisis kemanusiaan dengan berbagai trik iklan yang menarik. Meskipun biaya iklan yang dikelola begitu sangat banyak, namun donasi yang masuk bisa melebihi dari biaya iklan itu sendiri. Bisa berkali-kali lipat. Nah, sampai di sini urusan duit itu pasti ada unsur bisnisnya. Maka kalau mengatakan bahwa semua ini dilakukan hanya semata-mata demi Allah, demi mendapatkan ridho dari Allah dan demi misi agama, maka itu sulit dipercaya, atau bisa dibilang redah. Orang jujur itu tidak perlu mengatakan dirinya jujur. Orang adil itu tidak perlu berkuar-kuar mengatakan dirinya adil. Dan orang yang peduli pada kemanusiaan itu tidak perlu mempromosikan dirinya sebagai orang yang sangat peduli kemanusiaan. Tetapi orang yang benar-benar peduli dengan semua itu bisa bekerja senyap, namun efeknya luar biasa. Atau terlihat bukti dari hasil kerjanya, bukan karena berharap mendapatkan gaji tinggi dan fasilitas mewah yang sangat kontras dengan kehidupan sebagian besar masyarakat. Bagaimana dengan lembaga ACT yang iklannya begitu gencar? Ternyata informasi buruk sudah menimpa lembaga ini dari dulu. Dan kali ini Tempo berani mengangkatnya dengan sangat menampar sekali. Mak celep. Tempo. Kali ini aneh seneng banget deh. Tidak kayak dulu waktu bikin sampul dengan gambar Pak Jokowi dibuat hidungnya panjang. Para petinggi ACT baik yang masih menjabat maupun yang sudah keluar atau disingkirkan karena gontok-gontokan diberi ruang jawab atas semua apa yang terjadi di lembaga ini, tetap saja publik sudah bisa menganalisa dan menilainya sendiri. Artinya lembaga ini sangat tidak sehat, sangat buruk, bukan begitu kan? Maka kalau masih ada yang antusias menyalurkan duitnya ke lembaga ini, apakah orang tersebut belum tahu atau sudah menutup daya kritisnya? Atau tidak mau membaca situasi? Atau karena malas mikir saja? Padahal begitu terang-terangan berapa gaji yang diperoleh para petingginya serta fasilitas yang diberikan, termasuk mobil mewah. Tidak masalah sih kalau mobil itu dibeli dari duit sendiri, tapi kalau duit dari mengumpulkan donasi kan kebangetan bangsatnya. Kasihan sebagian besar orang Indonesia yang mudah sekali dimanfaatkan kedermawanannya. Coba kita lihat bagaimana kotak-kotak amal berseliweran tanpa diketahui pengelolaannya. Masyarakat merasa tidak perlu cari tahu, cukup Allah saja yang tahu. Padahal dalam Al-Quran sudah diajarkan, tidakkah kamu berpikir atau bacalah. Maka bacalah situasi kenapa banyak kotak amal berseliweran, namun juga masalah sosial umat semakin semrawut. Bacalah kenapa begitu banyak lembaga filantropi yang bebas mengumpulkan dana dari masyarakat, tetapi permasalahan sosial di masyarakat justru semakin banyak dan kompleks. Jadi percuma saja ada lembaga filantropi semacam ini jika hanya mengumpulkan dana dari masyarakat. Lantas para petingginya menikmati dana itu atau menggaji para petingginya. Masyarakat hidup dalam kesusahan. Para pejabat lembaga ini lancar hidup nyaman tanpa khawatir setiap bulan kekurangan. Cukup dengan jargon-jargon dan nasihat agama, para petinggi lembaga ini adem ayem menikmati gaji yang tinggi karena kebaikan umat yang polos. Iblis mungkin tertawa-tawa melihat kenyataan ini. ACT ini berdiri sejak tahun 2005 dan pada tahun 2018 sampai 2020, lembaga ini telah berhasil mengumpulkan fulus rata-rata 540 miliar rupiah per tahun donasi masyarakat. Wow, efektif sekali iklannya, apalagi dibalut dengan nilai-nilai agama. Jualan agama memang efektif sekali mendulang dana dari masyarakat. Maka tak heran kalau banyak politisi dari tahun ke tahun masih senang menggunakan tema agama untuk meraih tujuan kekuasaan.
Bahkan dulu ada mantan Menteri Agama yang terjerat korupsi uang dana haji. Kasihan umat ya. Enak juga ya jadi petinggi lembaga filantropi ini, digaji ratusan juta plus fasilitas mewah. Bayangkan kalau Anda dapat gaji 250 juta per bulan dari donasi masyarakat. Dan di masyarakat sendiri masih banyak yang susah. Di sini kadang saya bertanya sendiri, yang bodoh masyarakat atau para petinggi lembaga ini yang sangat cerdik? Duh, lagi-lagi aneh miris melihat ketimpangan ini. Pejabat tinggi ACT dikabarkan mendapatkan kendaraan menengah ke atas. Ada Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Pajero Sport. Sedangkan masyarakat yang berdonasi bisa saja naik kendaraan umum ketika berangkat kerja, bermacet-macetan di dalam bus Trans atau KRL. Sungguh sangat jomplang. Gimana nih nilai-nilai kesederhanaan dalam agama? Melihat kondisi ini, apa masyarakat yang sudah berdonasi tidak geleng-geleng kepala? Entah bagaimana tanggapan pemerintah melihat hal ini. Apakah undang-undang yang terkait masalah ini masih belum memadai? Sehingga begitu banyak lembaga model seperti ini leluasa beroperasi. Namun persoalan sosial kemasyarakatan malah makin semrawut. Jadi apa fungsinya lembaga donasi ini kalau donasi yang masuk hanya memprioritaskan gaji tinggi pejabatnya plus fasilitas mewah? Bagaimana menurut Anda? Menpan RB meninggal, ada yang bersyukur dan bermulut sampah, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Berita mengejutkan datang tiba-tiba. Menteri Pan RB Cahyokumolo meninggal dunia. Sebelumnya tidak banyak kabar mengenai kondisinya. Awalnya kabar tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimart Girsang. Cahyokumolo sempat dirawat karena sakit. Dia dikabarkan sempat mengalami infeksi yang menyebar sampai ke paru-paru. Kondisinya sempat stabil dan juga ada bantahan mengenai kondisinya yang koma. Tapi pada akhirnya takdir berkata lain. Dia dinyatakan meninggal dunia karena mengalami komplikasi. Tapi entah kenapa banyak sekali orang tidak beradab yang sama sekali tidak punya hati nurani atau mungkin tidak punya otak sama sekali. Alhamdulillah berkurang satu menteri yang tidak berguna di dunia ini. Goodbye Mr. Cahyokumolo, kata salah satu netizen. Ada juga netizen lain yang bersyukur dengan mengatakan pengkhianat rakyat semakin sedikit. Ada yang juga mendoakan semoga presiden juga ikut menyusul secepatnya. Bersyukurlah kalian kalau tidak satu frekuensi dengan kelompok seperti ini. Bisa-bisanya mengatakan hal seperti itu menyikapi meninggalnya orang lain. Pakai kata alhamdulillah lagi. Bukankah itu keterlaluan? Punya agama tapi hatinya kotor seperti itu. Manusia tapi tidak punya hati. Kalaupun punya hati, pasti selalu dipenuhi dengan racun kebencian. Entah ini ada kaitannya dengan dendam politik atau tidak. Tapi bisa jadi memang begitu. Dan menurut jejak digital yang saya lihat di media sosial, salah satu dari mereka adalah pendukung gubernur seiman. Jadi jelas ini ada kaitan dengan politik. Mungkin inilah yang dimaksud dengan perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Mungkin memang benar adanya. Tak terbayang kalau mereka merasa lebih kuat dan diberi panggung untuk bebas. Mungkin tindakan yang lebih mengerikan bisa saja terjadi. Belum apa-apa saja niat dan hatinya begitu hitam dan busuk. Apalagi kalau berkuasa, parah. Kalau kadrun tidak usah dibilang lagi. Mereka memang pada dasarnya sudah tidak beradab dan tidak punya otak. Kalaupun punya, entah ditaruh di mana. Terlihat jelas dari ucapan, perbuatan dan niat. Kotor dan busuk, lebih hina dari hewan sekalipun. Bersyukurlah kalau kita bukan bagian dari mereka. Kita masih waras, yang tidak waras merasa waras dan mau membuat kita semua seperti mereka. Bayangkan kalau calon pemimpin yang mereka dukung berkuasa, apa yang akan terjadi dengan negara ini? Mereka kalau tidak memainkan politik identitas, pasti akan menyebarkan hoax ataupun hate speech. Itu sudah SOP mereka dari dulu hingga sekarang. Siapapun yang mereka benci, kalau orang tersebut ada masalah atau bahkan tertimpa musibah, mereka girang bukan kepala. Bahkan tidak segan bersyukur dan tertawa. Mungkin mereka memang sudah gila. Dalam politik gerombolan inilah yang sedang kita lawan. Mereka adalah biangnya perpecahan dan kebodohan. Mungkin kalian masih ingat dengan ucapan Surya Paloh yang menyebut lebih baik tidak usah ada pemilu kalau menyebabkan perpecahan. Tapi kita semua tahu siapa yang sebenarnya menyebabkan perpecahan lewat politik identitas. Merekalah penyebabnya dan merekalah sumber penyakit yang harus diberantas hingga ke akar.
Mereka biangnya ujaran kebencian, jagonya penyebar hoaks dan pintar bermain sara. Mereka yang harus disingkirkan, bukan pemilunya. Pemilu tidak salah apa-apa, merekalah yang mempolitisasi apapun untuk kepentingan mereka. Dan parahnya lagi, elit politik seolah memelihara mereka untuk kepentingan mereka. Pemilu nanti bukan hanya untuk memilih pemimpin baru pengganti Jokowi, tapi juga mencegah agar gerombolan model begini menang dan menancapkan taringnya di negara ini. Kalau ada yang menyebut pemilu nanti bakal barbar, maka saya tidak setuju. Pemilu nanti akan sangat barbar berkali lipat. Kalau kalian merasa puncak kebarbaran pemilu ada di tahun 2019 lalu, maka kalian salah. 2024 akan lebih barbar lagi, mengingat Jokowi tidak akan terpilih lagi. Kalau Jokowi bisa 3 periode, maka pasti akan menang lagi. Karena ini era terakhir, maka yang haus kekuasaan merasa peluang terbuka lebih lebar. Apapun akan dilakukan demi meraih ambisi itu. Kadrun dan oposisi sakit hati pasti akan dikerahkan. Bagaimana menurut Anda?